Dalam Lukas 18 ayat 16-17 katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Coba perhatikan, ini menjadi dasar. Biarkan anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka. Saudara, karena apa? Mereka yang menjadi pemilik warga kerajaan. Jadi, saudara, peluang yang sangat besar bagi kita untuk apa? Menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke anak-anak. Betul, memang mereka belum protes, tapi mereka adalah siap menerima segala sesuatu. Itu menjadi tugas kita. Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing dalam menyampaikan segala sesuatu. Lanjut. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bayangkan, Yesus menjadikan sebuah gambaran. Jika kita menyambut anak kecil, maka kita sedang menyambut Yesus. Berarti hati Yesus ada di anak kecil. Maka seorang misionaris bilang begini, ketika dia pulang pelayanan, istrinya tanya, berapa orang? Dia bilang, ada 4,5. 7,5. 7,5 maksudnya apa? Ya, ada 4 orang anak, 1 orang bapak. Dia bilang, yang penuh itu baru anak-anak. Yang setengah itu udah 50, udah mau mati, udahlah. Kalau sudah susah berubah itu. Tapi kalau anak kecil itu, saudara, itu sangat-sangat siap menerima kebenaran. Waktu saya mengajar pertumbuhan gereja, saya suruh mahasiswa untuk mencari beberapa di gereja di Jakarta ini dulu, yang gereja itu dimulai dari sekolah minggu. Ternyata banyak. Awalnya adalah pelayanan sekolah minggu. Dibina, mereka bertumbuh makin besar, dijangkau orang tuanya, akhirnya bisa percaya. Salah satu diantaranya ada gereja Kemah Injil di Sunter, itu dimulai dari sekolah minggu. Sekarang gereja itu cukup besar. Jadi artinya apa? Mereka betul-betul siap untuk itu. Makanya dikatakan di sini bahwa jangan menghalang-halangi mereka. Dan Tuhan katakan, kalau kita menyambut anak kecil, maka kita sedang menyambut Tuhan. Ya, lanjut. Nah, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dia layak terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dipertegas oleh Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti anak kecil. Artinya belajar merendahkan diri. Merendahkan diri. Dan siapa yang merendahkan diri, katakan, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan kalau kita sudah di sini, barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya, saudara, sama dengan ayat yang tadi, bahwa Tuhan Yesus mau katakan, kalau kamu menyambut anak kecil, kamu sedang menyambut aku. Jadi kesimpulannya, saudara, saya mau katakan begini. Itu berarti kalau kita masuk di KSM, yang adalah misi awalnya adalah masalah pelayanan anak, itu berarti jangan pernah mengabaikan pelayanan anak. Jangan pernah mengabaikan pelayanan anak. Selama Anda kuliah di sini, jangan alergi yang disebut dengan anak. Jangan alergi. Karena apa? Ini sebenarnya napasnya di situ. Sering kali orang berkata bahwa gereja, anak-anak adalah masa depan gereja, tapi tidak dipersiapkan.
Kenapa gereja di Turki, di Italia dan segala macam terjadi sebuah kekosongan? Karena seperti itu. Ketika orang tua sudah lanjut usia dan meninggal, tidak dipersiapkan, maka hancur. Saudara, lihat di dalam Samuel dan Hakim-Hakim, ada sama satu generasi. Kehilangan satu generasi. Karena apa? Itu tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan. Karena itu saudara, kalau kita lihat di sini, ini hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam setiap pelayanan yang ada. Jadi dasar pelayanan SDG KSM berangkat, ini napasnya dikembang. Nah artinya apa? Nanti kalau kita berkembang, Anda mungkin berkata begini, Pak, kok kan kita sekolah teologi ya? Ini kan guru Pak. Saudara, sebenarnya napasnya dikembangkan dari sini. Mau di gereja, sekolah minggu ada kan? Mau di sekolah, anak-anak itu ada. Ada. Jadi, istri saya guru agama. Guru agama di SD. Saudara tahu, dia tidak pernah lepas itu anak-anak kalau dia belum pelayanan pribadi. Jadi, setiap anak itu dia hantar, dia bawa itu untuk bertemu secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Karena saya sering kali katakan ke guru-guru, pelayanan yang sangat efektif untuk penjangkauan jiwa, untuk membawa kepada Kristus itu adalah guru. Guru. Karena apa? Kalau saya pendeta, saya melayani di gereja GKSI. Kalau saya layani orang, umpamanya gereja Betel, Pantai Kosta dan segala macam, pendetanya pasti curiga kan? Nanti dibawalah ke GKSI. Tapi kalau Anda jadi guru, dari semua gereja yang ada masuk sekolah kan? Di SD. Iya. Siapa yang mau menghalangi Anda untuk melayani dia secara pribadi, konseling dia secara pribadi? Nggak ada. Dan gurulah menurut saya yang paling banyak potensinya untuk membawa orang kepada Kristus secara pribadi. Tanya pendeta kalian, berapa orang yang dia lain bertobat 1 tahun? Tapi coba tanya guru yang sungguh-sungguh, tiap tahun Tuhan hantar di depan matanya, siap menerima tuai taburan firman Tuhan. Saudara, itu. Jadi pelayanan. Jadi istri saya pernah ngajar di SMK. 10 menit yang lain itu dia udah keluar. 10 menit dia layani satu-satu anak-anak itu untuk terima Yesus secara pribadi. Jadi kepala sekolah bilang, siapa itu yang satu itu? Oh itu guru agama. Oh semua melendot sama dia. Karena apa? Dia bawa orang bertemu dengan Kristus secara pribadi. Jadi untuk guru-guru Pak saya katakan, itu kesempatan emas yang luar biasa. Amen. Yang abaikan. Untuk orang-orang teologi, layanilah anak-anak yang lain. Jangan karena udah gede, umpamanya segala macam pendidikan, segala macam udah jadi gembala, pelayanan diabaikan. Di gereja kami, saudara, saya buat begini, ya. Saya lihat tidak ada program di gereja kami, program guru sekolah minggu yang ditolak. Saya bilang begini sama majelis, lebih baik yang lain ditolak daripada program sekolah minggu. Lebih baik. Yang lain bisa di-cancel, tapi program guru sekolah minggu lanjut terus. Enggak ada duit, cari duit biasanya. Guru sekolah minggu di tempat saya berapa? 11 orang. 11 orang. Jadi anaknya banyak? Enggak. Tapi satu itu melayani dia kelompok-kelompok kecil seperti itu. Menjadi gembala-gembala bagi. Kalau Anda tidak bertanya, tanya itu si Mona. Yang guru sekolah minggu, yang anak sekolah minggu dulu sudah jadi guru sekolah minggu di tempat saya. Mereka saya lihat cukup kreatif, bimbing dan diarahkan dan segala macam.
2 minggu yang lalu kami bawa anak-anak itu rekomitmen ke puncak, nginap 1 malam. Di situ mereka susun program, ditantang kembali. Kalau tidak komitmen, ya mundur lebih baik. Jangan cukup untuk apa? Banyak-banyakin orang. Jadi itu contoh yang sederhana. Karena apa? Ini konsep dasar yang tadi saya katakan. Ya, lanjut. Ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil itu, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Dia tidak menghendaki anak-anak itu hilang. Itu berarti supaya tidak hilang harus dicari. Siapa yang mencari? Ya Anda dan saya. Hamba-hamba Tuhan yang tadi yang dipersiapkan itu harus mencari. Supaya apa? Anak-anak itu tidak hilang. Ini menjadi dasar saudara dalam pelayanan kita. Jadi jangan berpikir Anda sudah sarjana. Nggak cocok lagi saya ke sekolah minggu. Istri saya punya komitmen begini. Lebih baik pelayanan yang lain dia cancel daripada pelayanan sekolah minggu itu. Yang lain boleh dia apa? Tapi maka pada akhirnya setiap Jumat itu semua dipersiapkan dengan baik. Mau cerita disiapkan dulu. Dia ngomong di guru-guru sekolah minggu, dia cerita dari A sampai Z. Kasih masukan, kritik segala macam, perbaikan baru sampaikan. Yang main gamenya juga begitu. Yang main kuisnya juga begitu. Maka di tempat kami itu ada game khusus. Disuruh guru, udah kau ciptakan sendiri, jangan diajar. Kuisnya dari semua yang. Jadi selalu bervariasi di situ. Yang pimpin lagu dan segala macam. Itu contoh-contoh yang. Ya, lanjut. Nah, sasaran pendidikan kita menjadi guru sekolah minggu profesional di gereja dan menjadi guru pak di sekolah umum. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, maka Thomas Edison dulu, direktur pendidikan di Kementerian Agama, berkata begini. Harus orang berkata bahwa guru sekolah minggu condet, guru sekolah minggu condet. Saudara, ini menjadi beban kita. Bukan beban dalam arti, ini menjadi ciri khas kita. Menjadi guru sekolah minggu yang profesional di gereja dan menjadi guru agama, guru pak di sekolah umum. Saudara, harus ada nilai plusnya. Harus ada nilai tambahnya. Anda menjadi kuliah di tempat ini harus berbeda dengan sarjana-sarjana yang lain. STT yang lain. Jadi, kenapa? Karena didik kita diajar mau menciptakan sesuatu yang berbeda, yang melayani secara profesional. Oleh karena itu, saudara, ketika Anda belajar tentang pendidikan agama Kristen dan segala macam, kurikulum dan segala macam, nanti saudara harus belajar sungguh-sungguh. Karena apa? Ketika Anda nantinya promosi kita keluar adalah menjadi guru sekolah minggu yang profesional dan guru pak yang profesional juga, orang lihat, betul nggak? Terbukti nggak? Tercapai atau tidak? Jangan pada akhirnya Anda diutus pelayanan di sekolah minggu,